Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melabejutkan cerita sebelumnya. Setelah perjamuan, Istana Dunia Bawah, Raja Naga Mengerikan dan 4 klan Kekaisaran Besar, semuanya mulai pergi berurutan. Setelah semua, terlepas dari 4 klan Kekaisaran Besar, baik Istana Dunia Bawah maupun ras Raja Naga Monstrous, mereka telah mengirimkan semua pasukan mereka untuk membantu Gunung Cianwood. Karena itulah, mereka takut akan pembalasan dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, dan harus kembali untuk menjaga rumah mereka. Pada saat itu, Tuan Luokong memanggil Tuan Liang Hua dan Chu Feng. Lord Luokong, mungkinkah sesuatu terjadi? Tanya Chu Feng. Dia sudah bisa mengatakan bahwa, Lord Luokong sepertinya sibuk dengan sesuatu dalam benaknya. Agar Lord Luokong memanggil Lord Liang Hua dan dirinya, Chu Feng tahu bahwa sesuatu pasti terjadi. Sebenarnya, sulit bagiku untuk mengatakan ini. Namun ketika mempertimbangkan situasi umum, aku harus mengatakannya. Teman kecil Chu Feng, aku harus membawa Liang Hua pergi bersamaku, kata Lord Luokong. Mungkinkah pertempuran antara peri era kuno dan Aula Kegelapan menjadi tidak menguntungkan? Tanya Chu Feng. Sebelum labirin cahaya bulan, Aula Kegelapan hanya berusaha untuk menjebak kita peri elf kuno. Namun setelah pertempuran di labirin cahaya bulan itu, mereka melepaskan kekuatan sejati mereka untuk melawan kita. The Dark Hall sangat kuat. Begitu kuatnya, sehingga mereka telah melampaui imajinasi kita. Selain itu, binatang buas era kuno sedang dilemparkan ke medan perang tanpa henti. Karena itulah, kami sangat membutuhkan kembalinya Liang Hua untuk membantu pertahanan, kata Lord Luokong. Bukankah para elf era kuno memiliki metode untuk mengekang binatang buas era kuno? Apakah mereka tidak efektif lagi? Tanya Chu Feng. Peri kuno telah menderita di tangan binatang buas era kuno di Moonlight Maze. Chu Feng merasa bahwa, itu terutama karena mereka tidak mengharapkan penampilan binatang buas era kuno. Namun demikian, Aula Kegelapan sekarang mengeluarkan serangan habis-habisan terhadap elf era kuno, dan menyerang berbagai lokasi strategis tanpa henti. Selanjutnya, setelah kejadian di Moonlight Maze, mereka mulai menggunakan banyak binatang buas era kuno dalam serangan mereka. Dalam situasi seperti itu, peri era kuno seharusnya sudah mulai menggunakan lonceng emas yang bisa menekan binatang buas era kuno. Namun sekarang, pertempuran itu masih sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Ini hanya bisa berarti satu hal bahwa, lonceng emas tidak lagi efektif melawan binatang buas era kuno. Mereka tidak lagi efektif. Kami tidak tahu apa yang telah dilakukan Dark Hall terhadap makhluk buas era kuno itu. Saat ini, kita para elf era kuno tidak lagi memiliki cara untuk mengatasinya. Karena itulah, kita hanya bisa melawan mereka secara langsung. Ucap Lord Luokong sambil menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Ternyata kita telah meremehkan Aula Kegelapan, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Di masa lalu, mereka berpikir sepanjang waktu bahwa Aula Kegelapan takut akan peri kuno. Namun sekarang, itu adalah Aula Kegelapan yang menyerang peri kuno. Bahkan jika peri kuno tidak bisa bertahan dari Aula Kegelapan, bagaimana mungkin orang di Tanah Suci Martialism bisa bertahan dari Aula Kegelapan? Melihat ekspresi Chu Feng yang muram, Lord Luokong berpikir bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Chu Feng adalah, tidak ada orang yang melindungi Gunung Cianwood setelah Lord Liang Hua pergi. Karena itulah, dia berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, aku telah memimpin semua orang di sini, itu karena aku diperintahkan oleh Yang Mulia untuk membawa semua orang dari Gunung Cianwood ke kerajaan peri kita. Selain itu, ada formasi besar dari era kuno di kerajaan elf kita. Di sana, kalian semua akan benar-benar aman. Tuan Luokong, tidak perlu untuk itu. Sementara peri kuno bisa melindungi Gunung Cianwood sementara, tapi mereka tidak bisa melindungi kita selamanya. Kamu dapat membawa Lord Liang Hua bersamamu tanpa mengkhawatirkan tentang kami. Adapun Gunung Cianwood,
Aku akan dapat melindungi tempat ini, kata Chu Feng. Kamu bisa melindungi Gunung Qianwood. Mendengar kata-kata itu, Lord Luokong terkejut. Meskipun kekuatan Chu Feng saat ini sangat kuat, tapi Lord Luokong tahu kekuatan Darkhold setelah bertarung beberapa kali. Jangankan Chu Feng, jika Master Darkhold menyerang Gunung Qianwood, bahkan Lord Liang Hua tidak akan cocok untuknya. Mereka saat ini dalam keadaan pasif, dan bahkan tidak tahu lokasi markas Darkhold. Namun sialnya, berbagai lokasi strategis elf era kuno semuanya diketahui secara terbuka. Darkhold dapat menyerang mereka kapan saja yang mereka mau, dan mereka dapat menyerang salah satu dari banyak lokasi yang mereka inginkan. Dengan demikian, peri era kuno hanya bisa bertindak pasif, dan membiarkan diri mereka diserang tanpa benar-benar bisa menyerang aula kegelapan. Oleh karena itulah, jika The Darkhold Master secara pribadi menyerang Gunung Qianwood, maka Gunung Qianwood pasti akan padam. Tuan Luokong, aku telah berhasil menciptakan pembentukan formasi. Pembentukan formasi itu mampu menahan serangan dari puncak Kaisar Bela Diri. Dan sekarang, dengan Senior Weaponry Refinement Immortal, Immortal Immeasurable, Immortal Berambut Salju, dan Zhang Ming di sini untuk membantu aku, maka 90% aku yakin bahwa aku akan dapat berhasil mengatur pembentukan formasi itu. Dengan demikian, kamu dapat membawa Lord Liang Hua kembali tanpa mengkhawatirkan tentang Gunung Qianwood kami, kata Chu Feng. Benarkah? Kamu telah berhasil menciptakan formasi-formasi yang begitu kuat. Mendengar kata-kata itu, Lord Luokong menjadi heran. Benar sekali. Mengapa aku bercanda dengan Senior Luokong tentang sesuatu seperti ini? Balas Chu Feng sambil mengangguk. Teman kecil Chu Feng, tepatnya berapa banyak lagi kemampuan yang kamu miliki yang tidak aku ketahui? Seru Lord Luokong tersentak kagum. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng memang tidak bercanda. Namun justru karena Chu Feng tidak bercanda dengannya, ia pun berseru mengagumi bakat Chu Feng. Formasi spiritual yang mampu menahan serangan dari puncak Kaisar Bela Diri. Sementara kerajaan peri mereka memiliki formasi spiritual seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki kerajaan peri mereka. Pembentukan formasi itu didirikan oleh para leluhur elf era kuno, dan dikatakan berasal dari era kuno. Namun demikian, Chu Feng benar-benar berhasil menciptakan pembentukan formasi seperti itu. Ini benar-benar suatu prestasi yang tak terbayangkan. Jika pembentukan formasi itu berhasil diatur, Gunung Qianwood kita juga akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sekutu. Kami akan pergi dan membantu peri kuno, kata Chu Feng. Karena pertempuran sudah dimulai, meskipun Chu Feng khawatir dengan keselamatan teman-temannya, tapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa lambat di sini. Sebagai sekutu, mereka harus pergi dan bertarung bersama peri kuno. Meskipun akan ada korban dengan bergabung dalam pertempuran, dan mereka yang dekat dengan Chu Feng bahkan mungkin terbunuh, tapi Chu Feng harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Selanjutnya, selama Chu Feng bergabung dalam pertempuran, mereka yang terkait dengannya juga akan bergabung dengan pertempuran. Ini adalah pertempuran yang tak terhindarkan, karena pertempuran ini akan menentukan kehidupan dan kematian semua makhluk di Tanah Suci Martialism. Chu Feng tahu betul bahwa jika aula kegelapan tidak dihilangkan, maka akan ada lebih banyak orang yang mati di Tanah Suci Martialism. Jika Darkhold memenangkan pertempuran, kemungkinan besar bencana akan menelan seluruh Tanah Suci Martialism. Teman kecil Chu Feng, maka kita para peri kuno akan menunggu kedatanganmu, ucap Lord Luokong sambil menepuk bahu Chu Feng. Dia dikihat, dia tergerak dari lubuk hatinya. Dia datang ke Gunung Qianwood langsung dari medan perang. Karena itulah, dia tahu betul situasi apa yang mereka hadapi peri kuno berada di dalamnya. Meskipun Gunung Qianwood tidak ada bandingannya dengan peri kuno, tapi itu masih merupakan tempat yang penuh dengan para ahli. Jika para ahli Gunung Qianwood mampu bergabung dalam pertempuran, maka itu akan sangat membantu bagi para elf era kuno saat ini. Setelah masalah ini diputuskan, Lord Luokong dan Lord Liang Hua pergi bersama pasukan elf era kuno. Karena bagaimanapun, mereka saat ini dalam pertempuran kritis melawan aula kegelapan.
Dengan demikian, mereka tidak ingin menunda kepulangan mereka. Setelah Lord Luokong dan Lord Lianghua pergi, itu sudah sangat larut malam. Namun demikian, Chu Feng tidak bisa tidur. Dia masih mengkhawatirkan Su Rou dan Su Mei. Dengan hatinya terganggu dan pikirannya kacau, Chu Feng berjalan keluar Gunung Qianwood untuk menemukan tempat yang damai untuk menenangkan hatinya. Ketika Chu Feng tiba di tepi danau, ia menemukan siluet yang akrab. Itu adalah Snowblade Mad Demon. Pedang salju senior, ucap Chu Feng. Setelah melihat Snowblade Mad Demon, ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya iblis Mad Blade salju berdiri di tepi danau, tapi dia juga memiliki beberapa tablet peringatan yang diletakkan di depannya. Di depan tablet peringatan, itu banyak persembahan. Itu sudah jelas, Snowblade Mad Demon mengadakan persembahan untuk beberapa orang. Akan tetapi, itu bukan aspek pentingnya. Aspek yang paling penting adalah, Chu Feng menemukan bahwa Snowblade Mad Demon, orang tua ini yang telah hidup selama ribuan tahun, sebenarnya memiliki air mata mengalir di pipinya. Chu Feng, ucap pedang salju. Chu Feng tidak ingin mengganggu Snowblade Mad Demon. Namun tepat pada saat Chu Feng berencana untuk pergi, Snowblade Mad Demon tiba-tiba memperhatikannya. Sebagai tanggapan, Chu Feng segera turun di samping Snowblade Mad Demon dan bertanya, "Senior, kamu, ini semua untuk keluargaku. Hari ini adalah hari peringatan kematian mereka. Karena itulah, aku memberikan persembahan kepada mereka di sini." Jawab Snowblade Mad Demon sambil menghapus air matanya, dan memaksakan senyumnya. "Peringatan ulang tahun kematian mereka," seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Dengan banyak tablet peringatan ini, itu sudah jelas bahwa itu adalah seluruh keluarga. Iblis gila pedang salju mengatakan bahwa itu adalah hari peringatan kematian mereka, maka ini berarti bahwa keluarganya semua meninggal pada hari yang sama. Hanya ada satu kemungkinan mengapa banyak orang ini meninggal pada hari yang sama, itu karena mereka terbunuh. "Senior, siapa yang membunuh mereka?" tanya Chu Feng dengan serius. "Itu adalah Zhan Changtian," jawab Snowblade Mad Demon. "Zhan Changtian, apakah kamu berbicara tentang pemimpin Five Great Evil Doers, Zhan Changtian?" Chu Feng bertanya untuk mengkonfirmasi. "Selain dia, siapa lagi yang akan melakukan sesuatu yang begitu kejam?" tanya Snowblade Mad Demon. "Senior, tepatnya apa yang terjadi?" tanya Chu Feng. Saat itu, Zhan Changtian belum menjadi terkenal di seluruh dunia. Selain itu, aku juga masih muda. Ketika aku melakukan perjalanan keliling dunia, aku secara tidak sengaja menemukan Zhan Changtian yang sedang melakukan perbuatan jahat. Dia berusaha membantai sebuah keluarga. Melihat keluarga itu tidak penuh dengan orang jahat, aku bertindak untuk mencegah Zhan Changtian dari membunuh mereka dengan kejam. Saat kami bertarung, dia bukan tandinganku. Setelah terluka oleh aku, dia tiba-tiba bertanya apakah aku berani menyatakan nama aku kepadanya atau tidak. Pada saat itu, aku berpikir bahwa karena dia bukan tandinganku, dan bahwa aku akan membunuhnya di tempat, bahkan jika aku harus memberitahunya di mana keluargaku berada, aku masih tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena itulah, aku akhirnya memberitahuku namaku. Namun demikian, aku tidak pernah berharap bahwa Zhan Changtian sebenarnya adalah seorang spiritualis dunia, dan memiliki harta karun pada dirinya. Menggunakan kekuatan harta itu, dia berhasil melarikan diri dari aku. Setelah dia melarikan diri, aku tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Namun ketika aku kembali ke rumah, aku menemukan bahwa semua orang di keluarga aku telah terbunuh. Hari itu, putra tertua aku baru berusia 4,5 tahun, ucap Snowblade Mad Demon yang dengan lembut membelai sebuah tablet peringatan, itu dengan perilaku berjabat tangan. "Adapun putra bungsuku," ucap Snowblade Mad Demon sambil melihat ke tablet peringatan lain. Tetesan air mata berkilau muncul di mata tuanya sekali lagi. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Dia baru berusia 1 bulan. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sejak dia lahir. Namun saat pertemuan pertamaku dengannya, itu adalah jenazahnya yang dibelah menjadi 8 bagian.
Bahkan tidak ada mayatnya yang utuh. Selain itu, semua wanita muda di keluarga aku, sebelum mereka dibunuh, mereka semua diperkosa oleh Zhan Changtian. Terutama istriku dan adik perempuanku, mereka, ucap Snowblade Mad Demon yang mulai tersedak dengan emosi. Sialan, teriak Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, rasa dingin memenuhi mata Chu Feng. Meskipun Snowblade Mad Demon belum menyelesaikan kata-katanya, tapi Chu Feng dapat menebak bahwa bukan hanya istri dan adik perempuannya yang diperkosa, tapi mereka sudah pasti menemui kematian yang menyedihkan. Chu Feng membenci mereka yang paling banyak menggertak wanita, anak-anak, dan juga orang tua. Zhan Changtian bisa dikatakan telah membunuh semua yang seharusnya tidak ia miliki. Selain itu, dia membunuh mereka dengan cara yang kejam. Selain itu hanya apa yang Zhan Changtian lakukan pada Snowblade Mad Demon. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang dibunuh Zhan Changtian tidak terhitung jumlahnya. Orang bisa membayangkan dengan baik, betapa banyaknya perbuatan jahatnya. Evildur, dia pastilah pelaku kejahatan besar. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Senior, apakah kamu ingin mencari Zhan Changtian nanti? Tanya Chu Feng. Itu sudah pasti. Bagaimana bisa aku tidak mencarinya? Sejak hari itu, aku tetap tidak menikah, dan tidak repot-repot berurusan dengan orang lain. Selain pelatihan, satu-satunya yang aku lakukan adalah mencari Zhan Changtian. Namun demikian, tidak pernah aku harapkan pencarian aku akan selama ini. Sudah ribuan tahun, tetapi aku belum menemukan Zhan Changtian, kata Snowblade Mad Demon. Bagaimana mungkin? Bukankah Zhan Changtian pemimpin dari 5 penjahat besar? Dia seharusnya telah melakukan tindakan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, ia juga memiliki seorang murid. Bagaimana mungkin tidak ada jejak yang menuntunnya? Ucap Chu Feng yang merasa itu sangat sulit untuk dipercaya. The Snowblade Mad Demon adalah orang yang sangat tua. Selanjutnya, keluarganya dibantai oleh Zhan Changtian telah terjadi ketika ia masih muda. Ini berarti bahwa dia telah mencari Zhan Changtian seumur hidupnya, namun dia tidak dapat menemukannya. Selanjutnya, dalam periode waktu ini, Zhan Changtian terus melakukan perbuatan jahat di tanah suci martialism. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dia telah muncul di tanah suci bela diri berkali-kali. Dengan setiap penampilannya, dia akan melakukan sesuatu yang sangat jahat, sehingga akan menyebabkan rambut orang berdiri dalam kemarahan. Setelah dia menyelesaikan perbuatan jahatnya, dia akan meninggalkan namanya. Namun demikian, dia tidak akan pernah meninggalkan petunjuk apapun yang akan menuntunnya. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia masih seorang individu tanpa nama dan tidak jelas. Namun sekarang ia menjadi sangat terkenal, bahkan pemimpin dari 5 penjahat besar, yang keburukannya dikenal di seluruh tanah suci martialisme. Orang tak berdosa yang terbunuh olehnya terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan keluarga yang aku selamatkan dari Zhan Changtian pertama kali aku bertemu dengannya, mereka akhirnya dibunuh olehnya setelahnya. Selain itu, kematian mereka seperti tak ada belas kasihan. Itulah sebabnya aku membenci diriku sendiri karena tidak kompeten. Kebencian memenuhi mata Snowblade Mad Demon saat ia mengatakan itu. Itu tidak hanya kebencian terhadap Zhan Changtian, bahkan ada jumlah yang sama dari kebencian untuk dirinya sendiri. Karena kamu sudah bertemu dengannya, kamu harus tahu penampilannya. Kamu dapat memberi tahu aku penampilannya, dan aku akan membantu kamu mencarinya, kata Chu Feng. Setelah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Zhan Changtian, Chu Feng merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Selama Chu Feng tahu tentang penampilannya, bahkan jika itu adalah penampilannya ketika dia masih muda, Chu Feng akan bisa mengenali Zhan Changtian ketika dia melihatnya. Tidak, aku tidak ingat. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia mengenakan topeng. Jadi aku tidak tahu seperti apa tampangnya. Sebenarnya, tidak ada yang tahu seperti apa penampilan Zhan Changtian, kata Snowblade Mad Demon. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Chu Feng yang sangat terkejut, dan kemudian dia menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya Zhan Changtian adalah orang yang sangat berhati-hati.
Dia menyembunyikan penampilannya ketika dia berencana untuk melakukan perbuatan jahat. Ini memang sulit untuk dihadapi. Namun teman kecil Chu Feng, selama aku masih hidup, akan ada kesempatan bagiku untuk menemukan Zhan Changtian itu. Bahkan masih ada harapan di hati aku. Awalnya, aku adalah seseorang yang akan segera mati. Ini semua berkat kamu, bahwa aku dapat terus hidup. Jadi, aku benar-benar bersyukur sekali. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia bergabung dengan Gunung Qianwood. Aku ingin bergabung dengan Qianwood Mountain bukan sebagai tetua nominal, tetapi lebih sebagai tetua yang sebenarnya, kata Snowblade Mad Demon. Dia belum bergabung dengan Gunung Qianwood sebelumnya, itu karena dia secara terbuka membunuh seorang tetua dari Istana Hukum Surgawi. Dengan demikian, dia takut bahwa dia akan melibatkan Gunung Qianwood jika Istana Hukum Surgawi membalas dendam kepadanya. Dan sekarang, dengan bagaimana hubungan antara Gunung Qianwood dan Istana Hukum Surgawi telah berubah, maka tidak perlu baginya untuk khawatir tentang masalah itu lagi. Dengan demikian, ia bisa bergabung dengan Gunung Qianwood tanpa khawatir. Jika Snowblade Senior bersedia bergabung dengan Gunung Qianwood kita, itu akan menjadi berkah Gunung Qianwood kita. Bagaimana mungkin aku keberatan? Kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng terlalu memikirkan aku. Namun karena aku sekarang menjadi bagian dari Gunung Qianwood, aku pasti akan menjaga martabat Gunung Qianwood. Aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan apapun kepada Gunung Qianwood. Hanya saja, aku masih perlu mencari Zhan Changtian. Jadi, meskipun aku telah bergabung dengan Gunung Qianwood, aku kemungkinan tidak akan dapat tetap berada di Gunung Qianwood selamanya. Aku harap teman kecil Chu Feng dapat memaafkan aku dalam hal ini, kata Snowblade Mad Demon. Zhan Changtian telah melakukan segala macam hal kejahatan. Keberadaannya yang berkelanjutan, itu hanya membahayakan semua orang di Tanah Suci Martialism. Jika dia harus dihilangkan, itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di Tanah Suci Martialism. Jadi Snowblade Senior, kamu tidak harus tinggal di Gunung Qianwood. Kamu dapat melanjutkan dan melakukan pencarian kamu untuk Zhan Changtian. Itulah misi terpenting kamu. Aku punya 2 persik keabadian lagi di sini. Silahkan mengkonsumsinya, ucap Chu Feng sambil mengeluarkan 2 persik keabadian lagi, dan menyerahkannya ke Snowblade Mad Demon. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.